Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok pada kelas PSTB akan presentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan metode pengembangan dalam sistem informasi. Sebelum masuk ke materi presentasi, sebelumnya kami akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama terdapat Muhammad Malvin Raffi sebagai ketua kelompoknya. Selanjutnya terdapat Amanda Yuvianu, lalu saya sendiri yaitu Arswendo Irsa Sadewa, lalu GB Armando dan juga Ikhwan Fajar Katami. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Jadi untuk yang pertama, topik yang akan kami bahas adalah tentang UI UX designer atau user interface dan user experience. Nah, untuk yang akan kami bahas pertama itu merupakan judul artikel, nama jurnal serta peringkat akreditasi dari Sinta jurnal tersebut. Lalu yang kedua, kami juga akan membahas tentang metode pengembangan yang digunakan pada setiap artikel yang kami ambil. Lalu kami juga akan membahas tools yang dipakai dalam pengembangan sistem pada jurnal tersebut. Dan yang terakhir kami yang akan membahas tentang bagaimana produk hasil dari pengembangan yang diuji berdasarkan jurnal tersebut. Untuk yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang judul artikel, nama jurnal, serta peringkat akreditasi Sintanya. Jadi untuk judul yang pertama adalah perancangan user interface dan user experience UI UX pada aplikasi BCA Mobile menggunakan metode User Center Design atau UCD. Jadi jurnal ini itu melibatkan pengguna dengan menggunakan metode UCD sehingga proses desain untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna. Berdasarkan informasi yang kami cari bahwa eh, jurnal ini mendapatkan skor Sinta yang cukup tinggi yaitu mendapatkan skor Sinta 2 sehingga jurnal ini dibilang jurnal yang cukup bagus dan cukup layak untuk dipertimbangkan sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya terdapat jurnal yang kedua yaitu merupakan pengembangan aplikasi Socialship berbasis Android untuk pengelolaan beasiswa menggunakan metode waterfall. Nah, jadi skor Sinta dari jurnal yang kedua ini tidak jauh berbeda, hanya menurun satu kelas, yaitu yang sekarang judul yang kedua itu mendapatkan skor Sinta 3 berdasarkan informasi yang kami cari. Dan jurnal yang terakhir adalah jurnal perancangan desain prototype atau prototype UI UX restoran dengan menggunakan metode design thinking. Nah, untuk eh, jurnal ini mendapatkan skor Sinta yang terkecil dari jurnal-jurnal yang sebelumnya atau jurnal pertama atau pertama dan kedua yang telah kami sebutkan tadi. Jurnal ini mendapatkan skor Sinta 4 berdasarkan data-data yang kami cari. Selanjutnya yang akan dibahas kedua adalah metode pengembangan yang digunakan pada setiap artikel. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan pada artikel yang telah kita dapatkan di sini. Ada artikel pertama, yaitu jurnal perancangan user interface dan user experience pada aplikasi BCA Mobile. Di sini menggunakan metode user centered design atau UCD. Jadi metode UCD ini merupakan metode perancangan desain sebuah aplikasi yang berpusat kepada keinginan dan kebutuhan pengguna dari aplikasi tersebut. Pada jurnal lainnya, seperti pada jurnal analisis usability layanan BCA Mobile Banking berdasarkan persepsi pengguna dan menggunakan heuristic evaluation. Penelitian dilakukan dengan metode usability testing untuk mengukur jumlah klik dan durasi penggunaan terhadap kenyamanan pengguna. Selanjutnya, pada jurnal penerapan metode jurnal pengembangan aplikasi Scholarship berbasis Android untuk pengelolaan beasiswa menggunakan metode waterfall. Jadi pada pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang merupakan salah satu metode pengembangan sistem informasi yang bersifat sistematis dan sekuensial. Yang berarti setiap tahapan dalam metode ini dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan. Pada metode ini dipilih karena menggambarkan pendekatan yang sistematis dan berurutan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat proses pengembangan aplikasi. Metode waterfall ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, rancangan, implementasi, pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan.
Pada jurnal lainnya, seperti pada jurnal pengembangan aplikasi Classical Shape berbasis Android, untuk pengelolaan beasiswa menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall dalam pengembangan aplikasi ini yang ditujukan untuk dinas pendidikan untuk mengelola beasiswa. Pada jurnal lainnya, seperti jurnal perancangan aplikasi media penyuluhan pertanian (SIAPP) berbasis Android, menggunakan juga metode pengembangan rekayasa perangkat lunak waterfall. Dengan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi media penyuluhan pertanian berbasis Android. Oke, untuk judul yang ketiga, yaitu metode yang digunakan pada jurnal perancangan desain prototipe UI UX aplikasi reservasi restoran adalah dengan menggunakan metode design thinking. Jadi design thinking ini merupakan metode perancangan yang berpusat pada pengguna dan fokus pada pemecahan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Tahapan dari metode ini yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize, dilakukan pengamatan dan wawancara untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna. Pada tahap define, dilakukan analisis dan pengumpulan data untuk merumuskan permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian pada tahap ideate, dilakukan brainstorming dan ideation untuk menghasilkan ide-ide solusi. Kemudian pada tahap prototype, dilakukan pembuatan prototype untuk menguji ide-ide solusi yang telah dihasilkan. Pada tahap tes, dilakukan pengujian prototype untuk mengevaluasi kinerja dan keefektifan solusi yang telah dihasilkan. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah tools yang digunakan dalam pengembangan setiap jurnal ini. Untuk judul yang pertama, tools yang digunakan yaitu adalah pertama Sketch, digunakan untuk membuat wireframe dan mockup desain aplikasi. Kemudian ada InVision, digunakan untuk membuat prototipe interaktif dari desain aplikasi. Kemudian ada Adobe Photoshop, digunakan untuk membuat desain visual dan grafis pada aplikasi. Kemudian ada Adobe Illustrator, digunakan untuk membuat desain icon dan logo pada aplikasi ini. Kemudian ada Marvel App, digunakan untuk membuat prototipe interaktif dari desain ini. Kemudian ada usertesting.com, digunakan untuk melakukan pengujian usability pada aplikasi dengan melibatkan pengguna. Kemudian untuk tools yang digunakan pada judul 2 ada Android Studio yang digunakan sebagai Integrated Development Environment atau IDE untuk mengembangkan aplikasi Android. Lalu ada MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan data aplikasi. Lalu ada Adobe Photoshop dan Illustrator yang digunakan untuk membuat desain visual, grafis, icon, dan logo pada aplikasi. Lalu ada Lucidchart yang digunakan untuk membuat diagram alur aplikasi. Lalu ada Git yang digunakan untuk mengelola kode sumber aplikasi dan melakukan kolaborasi antar pengembang. Untuk judul 3, tools yang digunakan ada Sketch yang digunakan untuk membuat wireframe dan mockup desain aplikasi. Lalu ada InVision yang digunakan untuk membuat prototipe interaktif dari desain aplikasi. Kemudian ada Adobe Photoshop dan Illustrator yang digunakan untuk membuat desain visual, grafis, icon, dan logo pada aplikasi. Lalu ada Marvel App yang digunakan untuk membuat prototipe interaktif dari desain aplikasi. Dan yang terakhir usertesting.com yang digunakan untuk melakukan pengujian usability pada aplikasi dengan melibatkan pengguna. Sekian. Selanjutnya mengenai itu bagaimana produk hasil pengembangan diuji. Bagaimana hasil uji produk pada ketiga jurnal ini? Saya mulai dengan pada jurnal perancangan user interface dan user experience pada aplikasi BCA Mobile menggunakan metode user center design UCD. Yang mana pada jurnal ini menggunakan cara testing yaitu SUS, yang mana System Usability Scale, yang mana SUS ini merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur hasil punya suatu sistem. Dari kuesioner yang digunakan pada jurnal ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu sebanyak 10 pertanyaan, yang mana dari 10 pertanyaan tersebut mendapat jumlah nilai yaitu 104, dengan nilai hasil akhir yaitu 52. Dari angka tersebut didapatkan nilai yang termasuk jelek atau kurang, di mana itu hanya 10% dari 100% yang diharapkan oleh
pengembang ini, di mana terdapat beberapa daftar keluhan pengguna terhadap testing pada user interface dan user experience pada aplikasi ini, yaitu satu, ada tampilan yang kurang mudah untuk ditelusuri, kedua itu tampilan user interface yang kurang menarik, ketiga itu terkadang terdapat fitur-fitur yang mengalami error pada penggunaannya, dan terakhir itu fitur-fitur yang tersebut yang tidak user friendly dikarenakan banyak fitur yang tersembunyi karena fitur tersebut susah diakses oleh pengguna. Untuk hasil uji dari jurnal kedua yaitu pengembangan aplikasi Cozy Calzip berbasis Android untuk pengelolaan beasiswa menggunakan metode waterfall. Pada jurnal ini sendiri sudah dilakukan testing yang dilakukan pada beberapa pengguna. Namun untuk hasil dari testing tersebut tidak ditampilkan pada jurnal tersebut. Jadi saya akan lanjut ke jurnal ketiga yaitu perancangan desain prototipe UI UX aplikasi reservasi restoran dengan menggunakan metode design thinking. Di mana pada jurnal ini menggunakan metode testing yaitu MAZE. Yang mana terdapat beberapa testing yang dilakukan pada fitur-fitur tersebut. Yaitu satu itu ada sukses matrix yang digunakan pada login akun. Di mana pada sukses matrix ini mendapatkan nilai yaitu 100% dari 15 responden yang berhasil menyelesaikan jalur yang diharapkan dari pengembang, yang mana user itu sendiri berhasil menyelesaikan cara-cara yang diharapkan dari pengembang tersebut. Selanjutnya yaitu usability breakdown. Karena pada usability breakdown ini juga mendapatkan nilai 100. Yang ketiga itu optimal patch analysis. Pada testing di fitur ini mendapatkan nilai yang kurang baik. Selanjutnya terdapat testing pada fitur reservasi. Karena pada fitur reservasi ini sendiri ada pembagian sub fiturnya itu sukses matrix, di mana juga mendapatkan nilai 100%. Dan pada fitur kedua itu usability breakdown menghasilkan nilai yaitu sebesar 100% juga. Dan pada fitur yang ketiga yaitu total usability score, di mana total dari kebanyakan fitur yang di testing pada user mendapatkan hasil yaitu 85%. Di mana nilai tersebut cukup tinggi atau sudah bisa dikatakan sebagai untuk diluncurkan pada pengguna secara komersial. Terima kasih kepada audiens yang telah menyimak. Usai sudah presentasi kami seperti kamu dan dia yang usai tanpa dimulai. Kiu. Terima kasih setelah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.